kita hari ini. Pemirsa, seorang anak berusia 14 tahun Kasus dikenai pembunuhan yang melibatkan anak saya selama 12 tahun sama Wah, menakutkan sekali. Banyak sekali hadirin yang datang pada sidang hari ini. Meja hijau ini dipenuhi dengan orang-orang berkulit putih. Ada hakim, pengacara, saksi-saksi, dan seorang anak berumur 14 tahun yang divonis mati karena kasus pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. Di sini saya mencium bau keadilan yang tumpul dan benar-benar sangat tajam untuk kaum minoritas seperti saya. Nama saya Johar. Saya hidup bersama orang tua dan kakak saya. Ya, beginilah kehidupan saya. Saya dilahirkan dari orang berkulit hitam, di mana keluarga saya selalu dipojokkan, disingkirkan, dan dianggap berbeda dengan yang lainnya. Saat saya masih kecil, saya selalu dihina dengan teman-teman saya karena warna kulit saya yang berbeda dengan mereka. Masa kecil. Saya jadi ingat dengan seorang gadis yang sangat manis dan lucu. Saat itu, dia ingin sekali mendapatkan bunga di seberang rel kereta api. Saat itu, aku sedang bermain dengan kakakku. Bunganya itu ada di hutan di seberang rel itu. Emangnya Nona mau ke sana? Emangnya Nona berani? Berani? Nona! Aduh! Edan. Dia tidak tahu bahwasanya yang rumahku dikasih saja tidak berani untuk melewati rel itu.
sialnya, gadis kecil itu adalah awal mula bencana di hidup saya. Saat saya bermain di belakang rumah, banyak sekali polisi yang datang. Berjam-jam saya di sana, dan ternyata ditemukan mayat gadis kecil itu tergeletak dalam selokan dengan kondisi kepala yang sudah pecah. Akhirnya saya diinterogasi oleh beberapa polisi. Ya, awalnya saya menjadi saksi atas kematiannya itu. Tapi ternyata bukan saya, Pak. Saya hanya bermain, Pak. Bukan saya, Pak. Pak. Pak, saya hanya bermain, Pak. Pak, bukan saya. Saya yang bermain di belakang rumah. Dan gadis kecil itu masuk hutan sendiri, Pak. Bukan saya, Pak. Hei, dasar anak bodoh, pembohong, monyet, dan hitam kau ini. Kalau kau membunuh, ya tinggal bilang saja. Tidak akan ada yang bisa membantumu di pengadilan nanti. Katakan kalau kau yang membunuh, dan kasus ini akan selesai. Baik, Pak, baik. Saya yang membunuh, Pak. Saya yang membunuh, Pak. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya, Pak. Saya terpaksa mengakui kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Saya dipukul, ditendang, dicekik. Apa karena saya berbeda dengan kalian, sehingga kalian menganggap saya seperti binatang yang ada darahnya untuk kalian bunuh? Apa hanya perbedaan warna kulit saja, sehingga kalian menganggap saya seperti kotoran yang tidak bisa dibersihkan? Iya. Lalu saya diseret ke pengadilan yang dipenuhi dengan orang-orang berkulit putih. Saya diborgol, diarah seperti kriminal kelas kakap. Orang tua dan seluruh yang membela aku dipaksa untuk tidak hadir. Lalu saya didudukkan di depan hakim dengan berbagai gugatan yang tak apa itu artinya saya pun tidak mengerti. Saya hanya menjawab ya, karena saya pikir sidang akan selesai dan saya bisa pulang. Tapi ternyata seluruh hadirin harap tenang, hormati persidangan. Nah, di sini saya akan membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Persidangan tanggal 16 Juni 1944.
terdakwa telah melanggar hukum dengan membunuh gadis kecil dengan sangat keji dan tidak manusiawi. Maka dengan perhitungan yang panjang dan sesuai hukum di negara kita, maka dengan ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati. Seluruh hadirin yang hadir dalam sidang tersebut bertepuk tangan dengan keputusan hakim yang bodoh itu. Lalu saya diseret ke pusing listrik. Kepala saya dipakaikan topi besi yang dipenuhi dengan kabel. Tangan dan kaki saya dibodor dan dikaitkan dengan kursi. Di situ saya hanya bisa menangis dan berharap agar suatu saat kasus ini akan terbongkar. Bahwasanya saya bukanlah pembunuhnya. Saudara-saudara, anak yang tidak tahu apa-apa pun menjadi korban ketidakadilan yang diadil oleh hakim yang munafik itu. Jiwa dalam batinku tidak terima dengan ini semua. Keadilan yang tidak saya dapatkan di pengadilan adalah hal yang wajar, karena dia berbeda dengan mereka. Warna kulit pun menjadi alasan untuk menentukan hukuman apa yang diterima. Umur pun bukan menjadi tolak ukur untuk menentukan eksekusi apa yang dijatuhkan. Selama perbedaan masih menjadi batas untuk saling mencintai, menghormati, dan memahami satu sama lain. Jika kasus seperti saya ini masih kerap terjadi dan dianggap wajar, selama perbedaan masih kalian hina, kalian caci, kalian maki, dan masih kalian sakiti, itu tidak berguna. Bangkitkan dari kematian kali ini. Saya ingin membuka lebar pikiran kalian tentang perbedaan. Saya berharap pikiran kalian akan terbuka bahwasanya di dunia ini perbedaan adalah warna. Anak yang tidak tahu apa-apa pun menjadi korban ketidakadilan di dunia ini, menjadi saksi atas tindakan diskriminasi umat manusia. Namaku akan terukir dalam sejarah ketidakadilan di dunia ini. Selamat tinggal semuanya.